Rai gambar Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Dava Muhammad Fajri dengan NIM K0025200 dari kelompok P7 dengan aslab pengampu kelompok kami, yaitu ada Mas Dava. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum yang saya buat. Langsung masuk ke laporan pertama. Soal yang pertama adalah Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut six pack. Dava juga ingin punya perut six pack seperti Zoro dan memutuskan untuk mulai latihan. Namun ia bingung harus melatih otot apa, sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Untuk soalnya, A. Jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. B. Jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Dan C. Jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Kita masuk ke soal yang A. Jawaban yang A. Yang pertama adalah lapisan dinding abdomen anterolateral. Yang pertama ada kulit, lalu ada fascia superficialis yang dibagi menjadi dua, yaitu fascia Kemper dan juga fascia scarpa. Lalu pada nomor 3, yang ketiga ada fascia profunda, lalu ada musculi et aponeurosis yang terbagi menjadi 5, ada musculus obliquus externus abdominis, bisa dilihat di sebelah sini ini. Lalu ada musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan juga ada pyramidalis abdominis. Lalu selanjutnya ada fascia transversalis, lalu ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, dan juga ada yang terakhir peritoneum parietal. Itu untuk lapisan dinding abdomen di anterolateral. Selanjutnya kita langsung ke posterior. Yang pertama ada kulit, lalu ada fascia superficialis dorsi, dan juga ada musculus yang terbagi menjadi lapisan pertama ada musculus latissimus dorsi, lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis, lalu ada musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior, dan juga di lapisan ketiga ada musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis, dan juga yang keempat ada lapisan keempat ada musculus quadratus lumbonum di sini. Lalu ada musculus iliopsoas dan musculus transversus abdominis. Lalu ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, dan juga yang terakhir ada peritoneum parietal. Kita lanjut ke musculus atau otot yang ada di abdomen. Yang pertama otot anterolateral abdomen. Yang pertama ada musculus rectus abdominis yang memiliki fungsi untuk fleksi tubuh ke depan, penekan abdomen, dan juga untuk membentuk perut kotak-kotak atau six pack. Selanjutnya ada musculus obliquus externus, di mana fungsinya untuk rotasi tubuh ke sisi berlawanan atau fleksi lateral dan juga fleksi lateral. Lalu ada musculus obliquus internus, di mana fungsinya untuk rotasi tubuh ke sisi yang sama yang berfungsi untuk membantu fleksi lateral. Selanjutnya yang terakhir di otot anterolateral abdomen ada transversus abdominis, di mana fungsi dari otot ini sendiri yaitu untuk menekan abdomen, menjaga stabilitas skor atau kunci perut rata. Selanjutnya untuk otot posterior abdomen ada dua, yaitu musculus quadratus lumborum dan juga musculus psoas major dan iliacus, di mana fungsi dari quadratus lumborum sendiri itu untuk fleksi lateral tulang belakang, stabilitas lumbal, dan juga fungsi dari psoas major dan iliacus adalah untuk fleksi panggul dan stabilisasi tulang belakang. Lanjut untuk soal yang C, yaitu ada organ retroperitoneal dan juga organ intraperitoneal dan juga retroperitoneal. Organ intraperitoneal itu dilingkupi oleh peritoneum visceral dan memiliki mesenterium, di mana organnya itu ada yang pertama ada lambung, ada hepar, ada limpa, ada yeyenium dan ileum, ada cecum dan appendix, lalu ada kolon transversum, kolon sigmoid, ovarium, dan juga organ-organ di intraperitoneal ini memiliki sifat yang lebih mobile atau fleksibel. Bisa dilihat gambarnya bahwa intraperitoneal ada di sebelah sini, dibatasi oleh visceral peritoneum dan juga mesenteri. Lalu kita lanjut ke retroperitoneal.
Organ retroperitoneal itu berada di belakang peritoneum dan hanya terlapisi oleh anterior di sini ya guys. Selanjutnya sifatnya tuh primarily retroperitoneal atau sudah ada sejak awal. Organnya sendiri tuh ada ginjal, ureter, glandula adrenal atau suprarenal, lalu ada aorta abdominalis, vena cava inferior, selanjutnya ada secondary retroperitoneal yang awalnya intra lalu melekat pada posterior, di mana ada duodenum kecuali bagian yang nomor 1, pankreas kecuali ekor, kolon ascendens dan juga descendens, dan juga ada rektum pada bagian atas. Sifatnya tuh lokasi lebih tetap dan tidak mudah berpindah. Oke, kita lanjut ke soalan nomor 2 atau laporan nomor 2. Di mana ada Rama gemar menonton Tan Boy Kun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Oke, langsung aja. Anatomi gaster sendiri itu terbagi menjadi 4 bagian. Ada bagian fundus, pars canviaca, corpus gastricum rugae atau plica gastrica, dan juga ada pars pylorica. Di mana fundus ada di sebelah sini, lalu corpus atau badan di sebelah sini, pars canviaca ada di sebelah sini, di bawah esofagus, di dekat esofagus dan juga di dekat kardia. Lalu ada pars pylorica di bagian sini. Dia di antara korpus dan juga ada pylorica kanal. Selanjutnya untuk sphincternya tuh ada gastroesophageal sphincter atau lower esophagus sphincter, ada musculus sphincter pylori, curvatum gastrica major on centum mas, curvatum gastrica minor on omentum minus, orificium cardiacum setinggi vertebra nomor 11, dan juga orificium pylonicum seringai FL1. Seperti itu untuk anatomi gaster dan juga sphincter yang ada pada gaster itu sendiri. Kita langsung lanjut ke laporan ketiga. Ada Raka, seorang siswa kelas 11 merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin tajam. Raka pun juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah hebat. Jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Appendix vermiformis sendiri itu letaknya tuh menurut garis Monro Picter diukur dari sias dextra ke umbilicus. Lalu pangkal garis appendix itu terletak pada sepertiga lateral Monro Picter yang disebut dengan titik McBurney. Jadi titik McBurney itu kalau dalam gambar tuh adalah garis yang ini, dimana letaknya tuh ada pada sepertiga lateral Monro Picter. Nah di sini dari pusar ke bagian pinggul sini. Selanjutnya menurut garis Lanz sendiri itu diukur dari sias dextra sampai sias sinistra. Ujung appendix itu adalah pada titik 1/6 lateral dextra. Selanjutnya ada variasi letak, di mana variasi letak appendix sendiri itu terbagi menjadi 5, yaitu ada appendix retrocaecal, yang kedua ada appendix postilealis, yang ketiga ada appendix pelvicum, lalu ada appendix praelealis, dan juga terakhir ada appendix subcaecalis. Dimana pada gambar bisa terlihat di sini appendix retrocaecal yang berwarna merah itu kalau misal pada jam dia tuh ada di posisi pada jam 11, lalu ada postilealis atau postial itu ada di jam 1 atau jam 2 kalau berdasarkan posisi jam. Yang berwarna biru lalu ada yang hijau ada appendix praelealis atau praelal, sama juga dia ada di posisi 1 atau 2 jam, di jam 1 atau jam 2. Lalu ada appendix pelvicum yang berwarna kuning, dia letaknya ada di arah jam 5. Lalu yang terakhir ada appendix subcaecalis, di mana
posisinya sendiri itu ada di jam 6. Baik, sekian laporan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dari laporan yang saya sampaikan tadi bisa membawa banyak manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.